Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menghadiri webinar mikrobiologi pada pagi hari ini. Kami sudah menyempatkan waktunya dan insya Allah pada kita akan sampai nanti insya Allah jam 11 kita akan selesaikan acaranya. Baik, sebelum kita mulai, kita buka dengan yang baik Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa dengan agama dan pribadi masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, sebelum memulai acara Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Yusuf Abdurrahman sebagai MC sekaligus moderator pada acara pagi hari ini. Selanjutnya, kalau boleh tahu Bapak Ibu sekalian, boleh di-type Bapak Ibu sekalian dari mana? Saya mau tahu. Tadi sebelumnya sudah ada yang ngechat juga. Ada Ibu Rita Yusnita. Selamat datang Ibu Rita dari BPP Cariu. Selanjutnya ada Bapak atau Ibu Feptu dari Kalimantan Selatan, luar biasa. Selanjutnya ada Ibu Arianti Mekwo dari Sulawesi Tenggara. Selamat datang Bu Arianti. Ada Bapak Aditya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor. Bapak Adit. Bapak Adi dari Jakarta. Bapak, wah banyak banget ini. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pun ada. Dari, kalau yang daftar kemarin, Bapak Ibu sekalian, itu sampai 230 atau sampai 270 orang gitu. Jadi, saya ucapkan selamat karena Bapak Ibu sebagai orang-orang terpilih gitu ya. Orang-orang terpilih yang sudah menyempatkan waktunya juga. Dan semoga pada kesempatan kali ini kita bisa mendapatkan ilmu sekaligus bisa bercengkrama dengan walaupun tetap protokol kesehatan ya, kita tetap nggak bisa ketemu, tapi kita bisa adakan webinar gitu. Baik, selanjutnya saya akan memberitahukan kepada Bapak Ibu sekalian beberapa peraturannya. Yang pertama, pada webinar kali ini diharapkan untuk di-mute, jadi suaranya tidak ada yang dinyalakan terlebih dahulu, khawatir mengganggu jalannya webinar, pertama. Yang kedua, kita memperbolehkan Bapak Ibu sekalian ketika video dinyalakan atau di-off-kan juga tidak masalah. Tapi tetap nanti mungkin ada hadiah ya bagi yang dinyalakan. Terus yang ketiga, tetap ikuti semua webinar dari awal sampai akhir, karena nanti yang akan mendapatkan sertifikat adalah Bapak Ibu sekalian yang mengikuti dari awal sampai akhir acara. Oke, saya rasa cukup jelas penjelasan dari saya untuk peraturannya. Dan selanjutnya saya akan membacakan sedikit rundown atau mungkin jalanan acara yang akan kita jalani pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti akan ada sesi materi dari webinar mikrobiologi ini tentang mengenal potensi bahaya cemaran mikrobiologi dalam air, yang insya Allah akan dibawakan oleh Dr. Priyo Wahyudi MSI sebagai peneliti, dosen sekaligus auditor halal. Yang kedua akan ada demo kit atau mungkin penjelasan test kit yang bisa digunakan untuk menguji mikrobiologi dalam air. Nanti dari kami akan menjelaskan dari teknologi yang konvensional sampai yang high-tech dan bisa sangat mudah digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, nanti akan ada babak bonus super bonus karena pada kesempatan pada hari ini 17 September 2020 bertepatan dengan 9 tahunnya PT Purnama Laboratory berdiri. Nah, nanti akan ada berbagai macam hadiah yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian bagi yang beruntung ya. Oke, saya lanjutkan nih, ada beberapa yang sudah hadir lagi dari Ibu Aina Hairani. Selamat datang Ibu Aina dari Provinsi Kalimantan Selatan. Dari ada lagi Ibu Diana Legistira, selamat datang Ibu Diana. Bapak Ahmad Yani. Pak Ikrar Hanif Abdillah dari PT Prolabios Mitra Analika Bogor. Ibu Pia Patricia dari Kota Palangkaraya, dan lain sebagainya. Oke, sebelum memulai acara, Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Priyo
Masih belum terhubung ya. Saya boleh kasih kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian, boleh menyampaikan motivasi mungkin ya, motivasi kenapa Bapak Ibu sekalian tertarik dengan acara ini. Boleh raise hand dulu, nanti saya persilahkan. Ada mode raise hand, silahkan dipencet kalau misalkan ada yang mau berbagi. Kenapa sih Bapak Ibu sekalian menyempatkan waktunya gitu ya, walaupun di sela-sela kesibukan Bapak Ibu sekalian, yang ada yang kerja, ada yang mungkin mahasiswa juga yang harusnya mempersiapkan untuk kuliah-kuliahnya, mengerjakan tugas-tugasnya, tapi pada pagi hari ini menyempatkan hadir untuk webinar mikrobiologi. Nah, ada nih dari Ibu Gati. Ibu Gati silahkan dinyalakan videonya sama mic-nya. Boleh dikasih tahu nih ke beberapa peserta kenapa sih Mbak Ibu Gati ini mengikuti webinar pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya kenapa tertarik untuk ikut? Karena saya sedang mau beralih dari struktural ke fungsional, di mana untuk menjadi fungsional pengawas mutu hasil pertanian ini saya harus melalui uji kompetensi, dan acara ini merupakan salah satu yang menunjang saya untuk bisa menjadi fungsional. Begitu Pak. Terima kasih. Insya Allah bisa Bu, bisa menjadi jembatan ilmu lah ya sebelum dari struktural ke fungsional tadi sebagai betul, dan sertifikatnya ini juga bisa menambah nilai saya gitu. Terima kasih. Betul, Insya Allah. Oke, boleh ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi sebelum kita masuk ke materi. Ada lagi nih Bu Evli. Bu Evli silakan nyalakan videonya dan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi motivasi saya untuk mengikuti webinar ini dari judulnya adalah mengenal potensi bahaya pencemaran mikrobiologi di dalam air. Kebetulan saya analis mikrobiologi di PT Jasa Analisa Lingkungan, dan saya sendiri juga mahasiswa teknik lingkungan. Jadi penting banget materi ini buat saya karena berkorelasi banget dengan pekerjaan dan kuliah saya gitu. Baik, terima kasih Bu Evli. Semoga yang ingin didapatkan bisa didapatkan nih di webinar mikrobiologi pada pagi hari ini. Ada satu kesempatan lagi, boleh silakan Bapak Ibu. Dia yang ngasih kesempatan jago. Bapak Febtu dari BBPP Binuang. Silakan Bapak Febtu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jelas suara saya? Jelas Bapak. Oke. Motif saya untuk kegiatan webinar mikrobiologi ini sebenarnya ingin menambah pengetahuan. Kebetulan saya adalah fasilitator pengolahan hasil pertanian di Balai Besar Pelatihan Pertanian. Jadi dengan mengetahui ini, potensi cemaran bahaya, apalagi di sistem sanitasi pengolahan pangan kan penting untuk diketahui. Selain itu juga sertifikat ini dapat menambah angka kredit saya sebagai fasilitator dan juga menambah pengetahuan lagi untuk updating ilmu yang sudah lama sih. S1 saya kan teknologi hasil pertanian. Itu aja mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah berbagi motivasinya. Semoga keinginan yang ingin didapatkan dari webinar mikrobiologi ini bisa terjawab nanti oleh Bapak Priyo Wahyudi yang akan menyampaikan materi. Sekaligus nanti juga sertifikat akan kami kirimkan kalau Bapak Ibu semuanya mengikuti acara dari awal sampai akhir ya. Baik, berhubung Bapak Priyo Wahyudi sebagai pemateri sudah hadir dalam room ini, sebelum saya berikan waktu dan tempat untuk Bapak Priyo, saya akan sedikit membacakan kurikulum vitae beliau. Jadi beliau lahir di Purwokerto pada tanggal 4 Maret
1971. Nah, pekerjaan pada saat ini beliau adalah peneliti utama bidang bioteknologi di Pusat Teknologi Bioindustri Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT pada tahun 1995 sampai sekarang. Yang kedua, beliau juga sebagai dosen dan peneliti biologi molekuler, bioteknologi, mikrobiologi, imunologi, dan metodologi penelitian di Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA 2001 sampai sekarang. Dan yang terakhir, beliau juga sebagai auditor halal di LPPOM MUI sejak 2013 sampai sekarang. Nah, hobi beliau juga senang traveling, juga fotografi. Kalau lihat latar belakang pendidikannya, beliau S1-nya pada tahun 1994 di Universitas Sudirman, Fakultas Biologi, dan S2-nya pada tahun 2001 Universitas Indonesia di Fakultas MIPA Biologi, dan S3-nya pada tahun 2014 Universitas Indonesia juga di Fakultas MIPA Biologi juga. Baik, saya persilakan untuk Bapak Priyo menyampaikan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Selamat pagi semuanya. Senang kiranya kita masih bisa bermuajahah, bersilaturahmi secara online dan jejaring, ya, sebagai respon dari pandemi yang ternyata cukup berkepanjangan dari bulan Maret, ya. Semoga kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sehat, ya, bersama keluarga kita tercinta. Baik, terima kasih moderator pada kesempatan pagi hari ini. Izinkan saya berbagi terkait dengan mikrobiologi air dan potensi bahayanya bagi kesehatan kita. Izinkan saya akan sharing screen, boleh? Baik, kesempatan ini saya akan coba sampaikan cemaran mikrobiologi air. Tujuannya adalah mengenal potensi cemaran mikrobiologi air, ya, yang dalam hal ini mungkin akan berdampak pada kesehatan manusia, berdampak kepada lingkungan, ya, sehingga pada kiranya ini kita harus kenali, cermati, dan kita bisa mencoba melakukan antisipasi terhadap potensi-potensi bahaya yang timbul dari pencemaran mikrobiologi dalam air. Nah, cakupan bahasa kita adalah kita akan mengintroduksikan dari kondisi air, ya, air, dan kemudian kita mengenal mikroba, mikrobiologi air, cemaran mikrobiologi air dan bahayanya, serta bagaimana melakukan analisis terhadap cemaran mikrobiologi air ini. Baik, Bapak sekalian, terkait dengan air, kita tahu bersama, air ini merupakan suatu materi yang esensial bagi kehidupan manusia, yang menjadi penyusun dari sel makhluk hidup itu mencapai 70-75%. Kita tahu bersama sitoplasma, sito itu air, sito itu adalah sel, plasma itu air, maka sitoplasma adalah komponen utama adalah air. Dan air menjadi syarat bagi kehidupan yang ada di bumi ini. Jadi ketika ada ekspedisi ke planet-planet lain, ya, ke galaksi lain untuk mencari kehidupan, sebetulnya pencariannya adalah pada ada tidaknya air. Satu ungkapan mengatakan di situ ada air, di situ ada kehidupan. Di situ ada air, di situ ada sel. Ya. Jadi dan kalau kita melihat bumi kita, maka 71%, sehingga kenapa dibilang bahwa bumi itu blue planet, ya, blue, warnanya biru ketika dilihat di luar angkasa sana, karena warna air yang kemudian terlihat di angkasa itu, ya, akan berwarna biru.
Dan biru itulah yang kemudian air, blue, water is life. Bahkan ada yang menyatakan seperti itu. Blue is life. Blue is water, water is life. Baik. Nah, adanya air menjadi syarat adanya kehidupan sel gitu. Nah, maka kehidupan sel yang paling sederhana dari tingkatan uniselular, ya, itu dan single cell itu adalah microbes. Ada yang menyebut mikroba, ada yang menyebut mikroorganisme. This is one entity, oke, adalah satu entitas. Mikroorganisme, ya, makhluk hidup yang uniselular itu single cell, ya, sampai yang multiselular, ya, multiselular berarti 2 sel sudah multi, 3 sel sudah. Kita tahu ada yang uniselular, kita tahu kalau bakteri itu uniselular. Yeast adalah uniselular, ya. Nah, ukurannya mikroskopis. Nah, ukuran mikroskopis itu menggambarkan apa? Menggambarkan suatu kondisi bahwa ukuran yang tidak mampu dilihat oleh batas kemampuan mata telanjang kita melihatnya. Terus kalian, tahukah berapa sih batas visual mata kita melihat yang terkecil? Nah, yang tahu? Mungkin dari serta berapa batas minimal mata kita bisa melihat tanpa alat bantu? Silakan peserta. Bapak Ibu sekalian. Ya, ada yang tahu ukuran berapa batas kita masih bisa melihat ukuran? 1 mikron? Ada yang jawab, Pak? 100 mikro. 100 mikron, 100 sampai 200 mikron. Ya, betul, Mas. Itu adalah batas kita bisa melihat dengan mata telanjang. Ya. Nah, mikroorganisme itu ukurannya adalah 1/100-nya, 1 mikron, ya. Umumnya gitu. Jadi perlu alat bantu. Nah, alat bantu untuk melihat yang ukuran tadi namanya mikroskop. Ya. Mikroskop. Nah, kita tahu bersama bahwa mikroorganisme itu tersebar di seluruh penjuru bumi, ya. Semua relief, ya, semua relung, semua niche, semua habitat di muka bumi ini ada kehidupan tersebar mikroorganismenya, ya. Jadi dari gunung tertinggi, puncak gunung tertinggi sampai palung laut terdalam itu mikrobiolog sudah mengeksplorasinya dan menemukan banyak sekali mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini kita ketahui juga bersama sebagai pengantar saja bahwa ada mikroorganisme yang bisa ditumbuhkan, culturable microbes, dan ada mikroorganisme yang unculturable microbes atau microorganism. Nah, pada wilayah-wilayah penjuru bumi yang mungkin sangat ekstrim, hyperthermophile gitu ya, mungkin seperti kawah, geyser macam itu kayak gunung berapi gitu, atau di deep sea, ya, deep sea microbes itu sebagian besar unculturable pada kemampuan teknologi dan sains kita belum mampu untuk membuat suatu media artifisial yang menjadikan mikroba tersebut mau dan mampu untuk growth gitu, ya. Itu saja keterbatasannya masih pada manusia, bukan mereka yang nggak mampu. Jadi jangan terbalik cara pandangnya, ya. Jadi maksud culturable dan unculturable adalah mikroba atau bakteri yang bisa ditumbuhkan oleh manusia, ya, terbatas pada pengetahuan kemampuan manusia untuk membuat artificial medium, Oke. Sementara kalau ternyata banyak mikroba yang belum bisa dikulturkan, itu memang karena keterbatasan manusia untuk meresepkan atau mengkomposisikan artificial medium tersebut. Baik, nah dari gambaran itu kita muncul adanya cabang mikrobiologi yang mempelajari mikroba-mikroba yang ada di air. Ya, mikrobiologi kita tahu bersama adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroba. Ya, dan mikroba air ini sangat berlimpah keberadaannya. Ya, begitupun span atau kisaran pemanfaatan dan potensi bahayanya pun menjadi sangat-sangat luas.
Sehingga kita bersama tahu ada yang bermanfaat, ya, ada yang kemudian berbahaya. Sebetulnya, saudara sekalian, Tuhan mengaruniakan alam semesta dan seisinya ini, cuma bumi yang kita tempat berada, itu lebih banyak yang untuk kebermanfaatan manusia. Tuhan menciptakan yang berbahaya itu sebetulnya lebih sedikit. Jadi ibarat kalau kita menggunakan filsafat puncak gunung es, iceberg phenomenon, maka sebenarnya yang bersifat berbahaya, patogen, itu tuh hanya puncaknya saja. Sementara yang di bawah laut, gunung es itu kan di bawah lautnya lebih gede gitu ya, itu jumlahnya jauh lebih besar. Itu jadi yang berbahaya, yang menyebabkan penyakit pada manusia, ya, yang dimaksud sebagai waterborne pathogen semacam itu sebenarnya sangat sedikit. Dan ini menjadi sangat berkembang. Bagaimana manusia mengembangkan sains dan teknologinya untuk bisa apa? Bisa sebagai warning system, alert atau bahkan antisipasi, ya, proteksi, ya, untuk mencegah terjadinya berbahayanya tadi, ya, kejadian membahayakannya tadi, dengan melakukan deteksi, dengan melakukan diagnostik, ya, yang itu menjadi bagian di dalam persyaratan kualitas air yang aman untuk kesehatan, untuk diminum macam itu. Mikrobiologi air selalu menjadi prasyarat yang tidak tertinggal di sana. Nah, Bapak sekalian, terkait dengan air di bumi kita ini yang sangat melimpah itu, tapi saat ini kita sampai pada kondisi yang mungkin pasca modern gitu ya, yang menjadikan banyak sekali terjadinya pencemaran terhadap sumber-sumber air. Ya, meskipun kita tahu bahwa sumber air di bumi itu, ya, yang masih asli alami itu pasti bersih di sana. Ya, pencemaran air itu muncul karena adanya aktivitas domestik dan aktivitas industri. Itu sangat-sangat antroposentris lah ya. Nah, dan pada kiranya kebutuhan air bersih itu meningkat sejalan dengan meningkatnya populasi manusia. Namun, ya, kita tahu bersama bahwa pencemaran sumber air juga meningkat tuh sejalan dengan meningkatnya populasi, meningkatnya pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi. Sehingga sebagian besar kita menghadapi bahwa kualitas air sebenarnya di bumi ini makin hari makin menurun. Nah, atas kondisi itu, maka Ibu Bapak sekalian, kita coba kenali beberapa standar yang ada di kita, yang dituangkan sebagai Peraturan Menteri Kesehatan yang di tahun 2017, nomor 32 itu, sudah menetapkan standar mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higien sanitasi. Itu dikatakan untuk parameter biologi dan mikrobiologi itu total coliformnya itu 50 per 100 mili, untuk E. coli-nya itu 0. Dan di tahun sebelumnya, di 3 tahun setelahnya, di tahun 2010, Menteri Kesehatan juga mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 492 yang menyatakan persyaratan kualitas air minum, di mana di dalamnya itu ada persyaratan parameter mikrobiologi, yang persyaratan mikrobiologi ini itu sama berapa maksimal, ya, maksimal kandungan coliform dan maksimal total E. coli-nya, ya, coliform dan E. coli. Bahkan kalau sekiranya ini ada standar untuk air minum, maka peraturan Menteri Kesehatan itu memintakan baik coliform maupun E. coli itu 0 per 100 ml sampel. Jadi harus tidak ada, karena potensinya yang untuk membahayakan kesehatan manusia. Nah, saudara sekalian, jadi kalau dengan gambaran tadi bahwa artinya persyaratan mikrobiologi itu menjadi bagian yang syukur alhamdulillah dijadikan sebagai persyaratan untuk kelayakan air, baik air bersih maupun air minum. Oke, maka bahaya cemaran mikrobau air itu apa sih?
Pertama, dia sebagai sumber dari patogen tular air, waterborne pathogen. Juga menjadi sumber dari mediasinya penyakit-penyakit yang ditularkan melalui media air. Nanti kita akan singgung tentang water mediated disease ini. Dan yang ketiga tentang kemungkinan bahaya cemaran mikroba adalah menjadikan keracunan atau toksikasi. Ibu Bapak sekalian, tentang waterborne pathogens, ya, saya kira kita mengenal lah ya, dari kelompok prokariotnya bakteria, kemudian ada virus, ada protozoa, ada helminths, ada spirochete, ya, helminth itu cacing, spirochete rickets itu masuk dalam amuba macam itu, ya, algae, ya. Dan kemudian yang kita sebutkan tadi sebagai water mediated disease, ini adalah bagaimana kita ketahui air itu pun menjadi sumber bagi menyebarnya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh vektor serangga. Ya, nyamuk kita contohnya, nyamuk malaria, nyamuk demam berdarah itu sangat erat kaitannya dengan air. Ya, jadi artinya kita melihat bahwa air pun menjadi mediasi penularan, penyebaran penyakit. Ya, nyamuk, lalat, ya, kemudian di situ ada beberapa macam kutu dalam bahasa Inggris, bisa ada loose, ada fleas, ya, ada fleas, ada ticks, ya. Jadi di gambar di sebelah kan bisa menggambarkan apa bedanya ticks dengan fleas, apa bedanya fleas dengan loose macam itu, ya. Nah ini juga menjadi sumber-sumber menularnya penyakit, ya. Dan toksikasi, ancaman bahaya dari keberadaan mikroba dalam air ternyata juga tidak hanya sekedar hanya kemudian sakit saja, tapi keracunan. Yang pertama contohnya adalah ITEC. ITEC itu adalah Enterotoxigenic Escherichia coli. Ya, itu menghasilkan toksin perut yang kemudian kita kenal menjadi diare. Terus ada algal bloom. Algal bloom itu adalah suatu kondisi perairan, bisa danau, bisa sungai, bisa laut, di mana kemudian terjadi predominansi, ya, jenis alga, contohnya mikrosistis, ya, yang menghasilkan mikrosistin atau cyanopeptolin, ya, yang itu sifatnya neurotoksin maupun hepatotoksin. Jadi ini bahaya langsung bukan hanya alganya yang masuk dalam dikonsumsi oleh kita, tapi metabolitnya, mikrosistin dan cyanopeptolin itulah metabolit dari siapa? Mikrosistin, yang kemudian secara ekstraseluler dikeluarkan ke dalam air, ya, sehingga ketika air itu dikonsumsi, ya, atau mencemari sumber air yang lain, dan ada mikrosistin cyanopeptolin di sana, bisa menyebabkan keracunan, ya, toksikasi itu keracunan. Dan yang sangat dekat dengan kita bisa jadi adalah Clostridium botulinum yang menghasilkan toksin botulin. Botulin itu kelompok toksin neurotoksin, ya. Ini nggak jauh-jauh dari kita ternyata kita temukan. Justru itu bisa kita temukan ketika kita mengkonsumsi makanan dalam kaleng. Gambar di sebelah adalah menunjukkan bentuk kemasan makanan dalam kaleng yang sudah rusak, penyok, gitu ya. Itu umumnya menjadi kalau di dalam kualitas pangan, maka kemasan sudah penyok ini sudah harusnya di-reject. Karena di situ memungkinkan, ya, munculnya Clostridium botulinum. Ini adalah kelompok bakteri anaerobik, ya, yang tahan pemanasan juga. Kalaulah pengalengan makanan itu adalah menggunakan hot filling, ya, di filling pada kondisi hot, botulinum masih kuat karena botulinum bisa menghasilkan spora, dan sporanya itu eksis ketika di pemanasan filling hot tersebut, ya. Kemudian ketika terjadi benturan pada kemasannya, ada ruang, ada rongga di situ, ya, kemudian ada space, kemudian dia bisa growth di sana, kondisi anaerobiknya terjadi, dia tumbuh, dia menghasilkan botulin. Nah, kalau dikonsumsi neurotoksin, ya. Bahayanya toksikasi oleh mikroba air ini sama bahaya
dengan keracunan arsenik itulah yang pernah terjadi di Bangladesh tahun berapa, menewaskan 20 juta orang di sana. Ya. Baik, berikutnya ketika kita mencoba lebih dalam tentang waterborne pathogens, maka kita bisa coba sekarang lihat tentang bakteri. Bakteri apa saja sih yang kemudian dominan dikenal sebagai waterborne pathogen, bakteria? Ya, ada Campylobacter jejuni, ada Vibrio cholera, ada Escherichia coli, ada Salmonella, ada Shigella, ada Clostridium botulinum, ya, ada Enterobacter. Ini adalah kelompok-kelompok bakteri yang sangat-sangat banyak ditemukan di air yang menyebabkan penyakit. Kelompok virus, di kelompok virus ada rotavirus. Ini adalah kelompok virus yang menyertai, jadi menyebabkan diare. Ada diare yang disebabkan oleh bakteri. Kalau diare disebabkan oleh bakteri, maka dikasih antibiotik sembuh. Oke? Ya, karena bakterinya sudah terbunuh. Tapi ada yang kemudian dikasih antibiotik nggak sembuh. Mungkin kemudian adalah virus. Ya, rotavirus adalah salah satu penyebab diare dari kelompok virus. Ya, dari air potensi juga terjadi infeksi hepatitis A, E, dan seterusnya. Dan jangan lupa polio, vaksin polio, virus polio pun itu disebarkan melalui water transmitting. Itu virus. Untuk protozoa ada Giardia lamblia, ada Cryptosporidia, dan amuba. Giardia lamblia itu juga menjadi, ketiganya ini adalah protozoa penyebab diare. Nah, tadi ada diare penyebabnya oleh bakteri, diare penyebabnya adalah virus, dan ada diare penyebabnya adalah protozoa. Jadi gampang menandakannya. Kalau diare kemudian dikasih antibiotik kemudian hilang diare, stop diare dan sebagainya, maka itu adalah bakteria. Dikasih antibiotik nggak berarti bisa ada virus sama Giardia lamblia atau protozoa. Kalau protozoa gampang andainya, begitu ada di fesesnya ada minyak-minyaknya, maka itu adalah protozoa. Ya, itu beberapa pencirian diare yang disebabkan baik oleh bakteri, virus ataupun oleh protozoa. Berikutnya adalah di air itu juga ada potensi bahaya dari helminth. Kelompok helminth itu kita kenal ada cacing gilik, ya, cacing itu roundworm gitu. Kita kenal kalau cacing gilik itu ada Ascaris lumbricoides, Ascaridia gali, ya, Enterobius vermicularis. Itu yang kita kenal sebagai cacing kremi itu, Enterobius vermicularis. Ya. Ascaris itu ya cacing gelang kayak gitu, ya, roundworm itu cacing gilik atau gelang. Ada kelompok juga cacing pita, ya, tapeworm. Kelompok Taenia saginata pada sapi, Taenia solium pada daging babi, ya. Kemudian ada hookworm, ya, cacing tambang. Cacing tambang ini ada yang menjadi problem ketika di alam-alam bebas, alam-alam di hutan gitu ya, di outdoor macam itu adanya di air kotor itu banyak sekali telur dari parasit cacing Ancylostoma duodenale, Necator americanus gitu ya. Itu menjadi cacing tambang. Dan terakhir adalah whipworm. Whipworm ini cacing cambuk ya, trichuris yang bentuknya kecil-kecil gitu, yang dia menginfeksi manusia gitu, yang kemudian sering tidak terdeteksi kalau yang whipworm ini, ya, itu kelompok trichuris. Nah, untuk yang algae dan fungi, ya, serta water related disease, tadi yang water related disease sudah saya singgung terkait dengan bagaimana air itu menjadi mediator atau ya, itu adalah ada malaria, schistosomiasis, yellow fever, dengue fever, ya, itu oleh nyamuk-nyamuk, ya. Di algae, ya, tadi microcystis menyebabkan algal bloom. Kalau fungi kita kenal beberapa jenis, di situ ada Aspergillus gitu ya, yang kemudian kelompok Aspergillus itu banyak banget di bumi ini, di tanah, di air, di makanan gitu ya.
itu menjadi kelompok yang juga sangat berpotensi untuk menjadi patogen pada manusia. Oke. Nah, lalu permasalahannya itu apa? Ketika berbicara tentang mikrobiologi air, terdapat permasalahan bahwa di air itu banyak sekali patogen yang terbawa di sana. Ya, jumlah patogen mungkin terlalu rendah untuk bisa dideteksi dalam sampel air yang berukuran wajar lah. Ya. Kemudian isolasi dan deteksi beberapa patogen dapat memakan waktu beberapa hari, beberapa jam, beberapa minggu, beberapa bulan. Ya, itu problem. Sehingga kita juga harus manusia dalam hal ini mengembangkan teknologi untuk mencoba mencari nih teknik, ya, metode ataupun kit, ya, peralatan untuk bisa mengisolasi dan mendeteksi dengan cepat. Serta juga kita tahu akhirnya tidak ada satu patogen tertentu yang tidak menunggu. Jadi gini, tidak ada satu patogen dalam satu sampel air itu tidak menutup kemungkinan adanya patogen lain. Ya. Jadi beberapa hal ini yang menjadi pertimbangan permasalahan dalam mikrobiologi air, ya, sehingga pada kiranya ada muncul konsep mikrobiindikator. Konsep mikrobiindikator ini berkorelasi dengan keberadaan patogen. Jadi artinya gini, indikator itu seolah gini, kalau ada bakteri A, maka akan selalu ada bakteri patogen lainnya gitu. Nah, itu disebut sebagai mikrobiindikator, berkorelasi dengan keberadaan patogen yang lain. Nah, dia juga mikrobiindikator itu harus selain berkorelasi dengan keberadaan patogen, mikrobiindikator itu harus juga cukup besar untuk dapat diisolasi keberadaannya. Tadi kan kita lihat bahwa kalau mikroba jumlahnya sangat sedikit, itu akan sedikit kesulitan, ya, teknik maupun metode untuk dapat menumbuhkannya, mengisolasinya. Nah, maka populasi itu harus cukup besar untuk dapat diisolasi dalam sampel air yang biasanya cuma 100 ml. Oke, kemudian konsep mikrobiindikator juga siapapun mikrobiindikator itu harus bisa tumbuh cepat, gitu ya. Kemudian aman dan ya. Nah, dalam kerangka itu maka kita mengenal beberapa parameter dalam uji mikrobiologi air itu terkait dengan istilah kelompok coliform atau total coliform itu apa saja ada di dalamnya, ya. Jadi kita ada bakteri Enterobacteriaceae, ya. Kemudian ada Klebsiella, Citrobacter, macam di sana gitu ya. Kemudian, nah, dari coliform ini, kalau kita bisa melihat di sini, dalam prinsip dalam itu yang paling umum adalah bagaimana mendeteksi coliform group ini. Ya, pertama adalah bahwa tahapan pertama lah kita mencoba mendeteksi adakah di situ coliform. Oh, kalau ternyata ada, maka tahap berikutnya adalah adakah coliform ini yang berasal dari feses? Fekal coliform ternyata coliform yang langsung berasal dari feses. Itu menunjukkan bahwa sumber air tersebut itu sudah terkontaminasi feses. Oke. Nah, setelah ada kelompok fekal coliform, maka lebih kecil lagi akan deteksi dari yang fekal coliform itu kira-kira adakah Escherichia coli di sana. Ya. Nah, kalau ternyata ada, berarti dia menunjukkan bahwa sumber air itu sudah tercemar berat, ya, oleh keberadaan feses, ya, yang menjadi tidak layak untuk masuk dalam standar baik itu air bersih maupun air untuk minum, ya. Dan kita lihat bersama selain itu juga kita cermati di fecal coliform itu, ya, ada juga kelompok fecal streptococci, bukan yang E. coli. Ya, sehingga kita ada Faecium, ada Fecalis, ada Ovium, Streptococcusnya, ya. Dan untuk diketahui bahwa Streptococcus juga belakangan menjadi bagian yang cukup memberikan kegawatan dalam infeksi-infeksi yang ditimbulkan olehnya, yang sehingga menyebabkan banyak terjadi Streptococcus yang pada kiranya dia mengalami multi drug resistance streptococci, ya.
Streptococcus ini termasuk ke salah satu bakteri yang memang sulit untuk bisa dikendalikan oleh antibiotik karena kemampuan dia untuk menghasilkan biofilm di bagian eksternal selnya. Dan bagian terakhir sekali dari saya adalah saya hanya memberikan ulasan sedikit terkait dengan bagaimana pengujian mikrobiologi sebagai mendasar. Kalau kita belajar mikrobiologi, maka metode prinsip ya yang dasar untuk melakukan pengujian kualitas mikrobiologi air adalah menggunakan metode ada tes duga, ya, tes penetapan, tes lengkap. Ya, ada 3 tahapan yang pada kiranya kemudian kita bisa nanti menentukan ini total coliform, kemudian sampai ini fecal coliform, sampai pada fecal coliformnya apa nih? Streptococcus kah atau E. coli kah? Dan sekiranya teknik yang paling sederhana dikembangkan di laboratorium pembelajaran ya yang dibentuk dalam sebuah laboratorium mungkin di sekolah atau di kampus, maka adalah yang sebelah kiri yang menggunakan most probable number dulu ya, kemudian masuk ke uji most probable itu adalah uji duga ya, kemudian uji penetapan yang di tengah gitu ya, kemudian uji lengkapnya di bawah. Ya, ini ada 3 tahapan ya. Tahapan uji yang atas ini adalah uji duga, uji penetapan, ya, uji ini adalah uji lengkapnya. Nah, namun kalau kemudian perkembangannya berikutnya, maka teknologi untuk pengujian mikrobiologi air ini pun berkembang terkait dengan kebutuhan diagnostik ya maupun analytical microbiology water ini sangat-sangat tinggi, maka ada yang menggunakan teknologi membran macam itu ya, membran filter itu sekaligus bisa langsung membedakan mana coli, mana streptococcus ya, jadi udah langsung bisa nembak pada wilayah ini E. coli atau streptococcus. Jadi saya kira itu tidak banyak yang saya bisa deliver pada kesempatan pagi ini, yang sekiranya masih ada bisa didiskusikan. Saya kira kita masih cukup punya waktu. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Bapak Priyo yang sudah memberikan materinya, mulai dari pengenalan awal tentang mikrobiologi itu apa, sampai bahaya-bahaya mikrobiologi yang bisa ditimbulkan, yang bisa membahayakan tubuh gitu ya. Baik, saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, di-type aja, diketik aja di chat. Nanti 1 orang penanya akan kita jawab di live. Sisanya nanti akan kita japri via WhatsApp atau nanti di chat juga di Zoom. Saya kasih waktu 2 menit boleh. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, Pak Priyo, saya sudah memilih 1 pertanyaan ini untuk sesi tanya jawab pada kali ini. Jadi ada pertanyaan dari pertanyaannya gini Pak, apakah air PDAM bisa mengandung bakteri tersebut? Karena terkadang air PDAM suka tidak jernih. Nah, mungkin pertanyaannya apakah air yang jernih atau tidak jernih itu bisa menjadi parameter ada atau tidaknya mikrobiologi? Begitu Pak. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan terkait dengan air PDAM. Maka kalau jawaban saya terkait dengan ini, air PDAM adalah air industri, Bu sekalian. Air industri berarti air yang sudah mengalami proses, ya, yang dilakukan secara fisika, kimiawi, ya, di situ untuk kemudian dikeluarkan sebagai air bersih, ya, air bersih. Di Indonesia belum sampai kualitas air minum, masih air bersih. Rujukannya adalah tadi Permenkes di tahun 2007 ya. Nah, dalam kerangka itu maka masih ada toleransi sebetulnya coliformnya itu sampai 50. Nah, apakah kekeruhan tadi bisa menjadi indikator adanya mikroorganisme? Jawabannya tidak. Kekeruhan adalah faktor fisik. Ya, mikroorganisme adalah beyond that. Kita tahu bersama kekeruhan itu masih bisa dilihat oleh mata kita. Jadi ukurannya paling ya tadi seperti
di awal berapa batas mata kita melihat ya itu antara 100 mikron. Bakteri air itu banyakkan di kisaran 1 mikron, ya sehingga nggak kelihatan. Jadi kan itu fisiknya iya. Kemudian ada mikrobanya ya, untuk mikrobanya perlu ada pengujian mikrobiologi. Tapi kalau fisik, bukan berarti ada fisik total suspended solid. Itu Mas jawaban saya. Baik, Pak Priyo, mungkin bisa saya simpulkan ya. Jadi sebenarnya untuk air PDAM itu sudah ada baku mutunya sendiri, gitu ya. Jadi baku air untuk sanitasi, gitu ya, untuk air bersih, baku air bersih. Nah, baku air bersih ini sudah ada standarisasinya untuk uji fisiknya, uji mikrobiologinya pun, gitu ya. Tapi tadi juga sudah dijelaskan di Permenkes 2017 itu sudah masih ada toleransi untuk coliform atau E. coli-nya berapa ppm gitu ya, atau berapa CFU per 100 ml. Jadi perlu kalau misalkan ditanya ada kemungkinan gitu ya, berarti di air PDAM itu ada mikrobiologinya gitu. Ini masih aktif. Baik, untuk sesi ini cukup Pak Priyo. Terima kasih banyak. Mungkin kalau misalkan ada kata-kata terakhir gitu ya sebelum ditutup, silahkan Pak Priyo. Bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya mohon pamit. Mas moderator juga. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Priyo sudah memberikan materinya. Oke, Bapak Ibu semoga masih semangat ya. Masih semangat, sudah jam 10 pagi. Kalau mungkin di daerah timur NTT sudah jam 11. Kalau di Papua sudah jam 12, sudah 12 siang. Semoga masih semangat. Ya, kita masih ada sudah jam 12 ya, Pak? Nggak ada yang nyaut dari Papua. Oke, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, Bapak Ibu sekalian. Kita akan memberikan informasi bahwa sebenarnya bagaimana sih cara penggunaan atau mungkin tes kit untuk uji E. coli atau coliform, karena kan tadi sudah dibahas di slide sebelumnya bahwa mikrobiologi yang berbahaya itu yang sudah ada Permenkesnya itu E. coli dan coliform. Nah, bagaimana cara mengetesnya, bagaimana cara mengujinya, kita nanti akan masuk ke sesi selanjutnya yaitu demo alat. Baik, mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu sekalian, kita masih menyambungkan tim yang akan membagikan informasi nih terkait pengujian E. coli coliform. Oke. Cek. Baik, sudah tersambung. Oke, setelah ini kita akan masuk ke sesi 2. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Fatoni untuk memberikan materinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman, Ibu Bapak yang saya hormati. Selamat siang. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fatoni Siruinata. Pada kesempatan kali ini, tentunya insya Allah kita akan sharing mengenai beberapa metode untuk melakukan pengujian terhadap mikrobiologi. Nah, tentunya untuk melakukan pengujian terhadap mikrobiologi yang ada dalam air ataupun dalam pangan, yang memiliki banyak sekali metode. Akan tetapi di sini
kami akan mempresentasikan kepada teman-teman atau kami akan berbagi kepada teman-teman 3 metode untuk melakukan pengujian terhadap mikrobiologi, mulai dari yang high teknologi atau teknologi yang terbaru untuk melakukan pengujian hingga ke metode konvensional untuk melakukan pengujian. Nah, sebelumnya saya akan sharing sedikit kepada teman-teman, berbagi mengenai alat yang akan kita praktikkan atau yang akan kita sharing pada kesempatan kali ini. Baik, yang pertama pada kesempatan kali ini, tadi saya sudah sebutkan ya, untuk melakukan pengujian mikrobiologi itu tentunya tidak hanya memiliki satu metode saja, tapi ada beberapa banyak sekali metode untuk melakukan pengujian. Tapi tergantung dari metode yang akan kita gunakan. Nah, ada beberapa metode, di sini kita akan berbagi 3 metode, yaitu metode yang high teknologi hingga ke metode yang konvensional. Nah, high teknologi ini yang pertama kita menggunakan Colifas. Nah, ini adalah teknologi terbaru dalam uji mikrobiologi secara cepat dan tepat. Nah, kemudian ada Deep Slide dan ada media H2S. Nah, yang pertama kita ke Colifas terlebih dahulu. Nah, teman-teman, jadi Colifas ini adalah alat uji mikrobiologi yang dapat mendeteksi mikroba yang terdapat pada sampel dengan metode reaksi enzimatik. Jadi, dengan alat ini kita bisa menentukan berapa jumlah mikrobiologi yang ada dalam air dalam waktu hanya 15 menit saja untuk present and absent-nya. Jadi, biasanya kita melakukan pengujian untuk mikrobiologi, kita kerutkan kepada E. coli dan coliform ya, itu membutuhkan waktu hingga berjam-jam atau hingga membutuhkan waktu bahkan berhari-hari untuk melakukan pengujiannya. Akan tetapi dengan alat ini tentunya kita tidak perlu membutuhkan waktu yang lebih lama, karena dengan metode yang high technology ini kita hanya membutuhkan waktu 15 menit saja, hasilnya sudah bisa kita lihat untuk present and absent-nya. Tentunya bukan hanya present or absent-nya, artinya present or absent itu ada atau tidaknya mikroba yang ada pada air tersebut. Nah, secara prinsip, secara sederhana, jadi di dalam media Colifas kita sudah ada 4 methylumberifferyl beta-D-galaktosida yang terdapat pada medianya. Kemudian di dalam mikroba khususnya coliform itu terdapat beta-D-galaktosidase. Nah, dari beta-D-galaktosidase ini nantinya itu akan menghidrolisis 4-methylumberifferyl menjadi 4-methylumberifferon. Nah, inilah yang nantinya akan ketika ditembakkan dengan fluorometer akan berfluoresens. Nah, jumlah intensitas fluoresensi yang ditangkap oleh fluorometer itulah nanti yang akan terbaca sebagai hasil pengujian dengan alat ini. Jadi, kita hanya butuh waktu 15 menit saja untuk mengetahui apakah di dalam sampel kita mengandung bakteri E. coli dan coliform. Tentunya, nah, selain untuk melakukan pengujian positif dan negatifnya saja, alat ini juga bisa untuk melakukan rapid screening test. Jadi rapid screening test ini biasanya kalau misalkan dengan metode yang lama, kita sama juga akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Dari misalkan dari ada yang 18 jam hingga sekian jam, bahkan berhari-hari untuk melakukan pengujiannya. Tapi dengan alat ini kita akan membutuhkan waktu dari 15 sampai 2 jam saja, kita sudah dapat mendeteksi hingga 500 CFU per 100 mili sampel. Selain itu juga, kita juga dapat, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh pemateri kita, yaitu Bapak Dr. Priyo, most probability number adalah uji awalnya yang tentunya akan membutuhkan waktu dan metode yang teliti dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan pengujian. Tapi dengan alat ini kita sederhanakan menjadi 15 hingga 2 jam saja kita sudah mendapatkan hasil. Tentunya di sini juga ada present or absent. Jadi present or absent ini kita dapat mengetahui apakah di dalam air kita mengandung positif atau negatif mengandung bakteri E. coli dan coliform. Nah, bentuk alatnya seperti ini, sederhana. Jadi
Dalam satu kitnya itu sudah ada fluorometernya, kemudian ada inkubatornya, reagen-reagen penunjang yang lain. Nah, lalu kemudian kalau misalkan kita dengan metode terbaru yang high-tech, apakah akan melakukan pengujian yang ribet atau membutuhkan skill yang khusus untuk melakukan pengujian? Ternyata tidak, teman-teman. Karena kita hanya perlu menambahkan sampel saja, menambahkan sampel 10 mili saja ke dalam reagen, kemudian kita inkubasi dengan inkubator, kemudian kita ambil sedikit larutan, kemudian kita baca menggunakan fluorometer. Jadi lebih sederhana. Nah, kemudian untuk deep slide. Nah, di sini kita, kalau misalkan kita melakukan pengujian, ataupun sebelum kita melakukan pengujian, tentunya kita akan biasanya akan mempersiapkan terlebih dahulu media tumbuh, karena kita berbicara mengenai suatu mikrobiologi yang tentunya memiliki nyawa, otomatis kita akan memberikan asupan nutrisi, kemudian suasana, apakah dia suasana asam atau basah, kemudian kita berikan juga suhu yang optimum untuk dia tumbuh dengan cepat, tapi itu semua tidak kita lakukan lagi, karena di dalam alatnya kita sudah sediakan media yang pas dan suasana baik itu asam maupun basah dengan pH yang sudah sesuai dengan bakteri tersebut. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mempreparasi medianya. Nah, kemudian selain metode yang high technology, kita juga ada metode konvensional. Jadi, tapi teman-teman di sini bukan konvensionalnya, bukan dari pengujiannya, karena pengujiannya pun sangat sederhana, akan tetapi membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk mendapatkan hasil dengan media H2S ini. Jadi metode dengan media H2S ini, di dalam medianya ini sudah terdapat reagen yang dapat bereaksi karena aktivitas bakteri. Nah, jadi di dalam medianya ini kita sudah sediakan reagen-reagen untuk bakteri dapat tumbuh. Nah, media H2S ini sangat simpel untuk melakukan pengujiannya karena kita tidak dituntut, atau kalau misalkan teman-teman belum memiliki inkubator untuk melakukan inkubasi, nah dengan alat ini kita bisa melakukan inkubasi dengan menyimpan pada suhu ruang saja pun hasilnya sudah bisa kita lihat. Selanjutnya kita akan melihat video. Tentunya di sini kita sudah alhamdulillah kami pernah ke pabrik langsung untuk ke Norwegia. Jadi di sini beliau akan sharing ke teman-teman mengenai Qualifast Skill Kit ini seperti apa langsung dari Norwegia. Tentunya ini adalah rekamannya ya teman-teman. Yes, you ready? Okay. Hello, Indonesia. So this is the Qualifast Field Kit. This is our demo kit, and this kit is for rapid screening of bacterial levels in rivers and lakes, and can also be used for high sensitive detection of bacteria in water as drinking water. Mostly used to track rapid tracking of pollution sources in like city rivers to try to find the pollution source. So inside you have everything needed for analysis, and it can also be used like in a car or at site. So you have manuals, you have a quick guide how to run the analysis. You have some sheets just to write down the analysis results. That's another quick guide. And then you have the instrument itself. It's a small handheld fluorometer like this that you can use to read the subsamples. Yeah. And it also will give you the results. And then we have this is just an adapter to use in car, together with one piece for battery connection. And then you have like a small
disposable kit for all the equipment needed for the analysis itself, also for measuring sample volumes, doing reference samples, and some disinfectant to clean up the equipment after use. And then you have the incubator here. Yeah. It can also be in the inside here. And you have the test tubes. This is just a demo kit, but there's only one, but the test tubes looks like this. And in these you will then add 10 milliliters of water sample, incubate the sample for 50 minutes, use a pastette to take out a subsample, 3 mils of a subsample by this one, and then put it into a cuvette. Here. So you will put it into there and then weave it in the micro detector. Yes. And of course you also have like a stand for the cuvettes to make it easier. If you do a lot of analysis in the same time, it would be easier to kind of get everything there. And that I think would be everything inside the kit. Yeah. Yes, this one. This is just to run this one runs on batteries. Yeah. Normal batteries. This one needs some more power, so then you need a bigger battery or a car, and then you can use only this one for the cigarette lighter in the car, 12 volt, and then you have also power then to the incubator. And if you don't have a car, you only are kind of out inside, but if you have like a 12 volt, a bit larger battery, you can also connect directly to the car, to the battery. Yes. And the incubator is normally run on 44 degrees for the rapid screening, but you can also adjust it down to 37 degrees if you want to do like a more sensitive, for instance, E. coli test with drinking water. Yes. Anything more I should say? No. Okay. Okay. Thank you. Thank you very much. Video training kami pas di Norwegia untuk Qualifast ini langsung dari tempatnya dari Norwegia untuk bagaimana untuk melakukan pengujian terhadap E. coli dan coliform. Baik teman-teman, supaya tidak penasaran lagi bagaimana sih cara untuk pengujiannya, apakah sesederhana ataupun membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk melakukan pengujiannya, tentunya tidak ya teman-teman. Baik, kita langsung ke alat yang pertama. Di sini kami ada Qualifast yang pertama. Nah, ini adalah bentuk alatnya. Jadi di alat ini sudah tersedia tombol untuk melakukan pengujian, ada tombol on off, kemudian read untuk melakukan pembacaan terhadap sampelnya. Nah, teman-teman, ini adalah bentuk medianya. Jadi ini adalah media untuk melakukan atau penanaman sampel, untuk kita tambahkan sampel ke dalam media ini yang nantinya akan kita inkubasi pada inkubator. Nah, ini bentuk dari yang deep slide. Di slide yang tadi saya sebutkan bahwa kita tidak perlu lagi untuk membuat media, karena media sudah kita sediakan dengan suasana yang sesuai bagi bakteri tersebut untuk media tumbuhnya. Nah, kemudian inilah bentuk alat dari media H2S. Nah, dengan alat ini kita bisa melakukan pengujian untuk sampel. Jadi buat teman-teman, bagaimana sih cara pengujiannya? Kita langsung saja untuk cara pengujiannya ya. Yang pertama apa nih, Kak Tani? Yang pertama kita akan menguji untuk sampel air ya. Jadi selain untuk sampel air, kita juga bisa melakukan pengujian terhadap sampel makanan juga. Nah, yang pertama kita akan melakukan pengujian dengan Qualifast ya? Iya, betul. Sampel airnya sudah ada, ini nanti akan kita uji menggunakan mikrodetektor. Nah,
Oke, gimana caranya Kak Fatuni? Nah, untuk caranya yang pertama kita siapkan sampelnya terlebih dahulu menggunakan apa namanya? Kita akan melakukan pengambilan teknik sampling sesuai dengan teknik sampling yang sudah ditentukan ya tentunya teman-teman. Nah, kemudian kita akan melakukan pengambilan sampel, kemudian kita masukkan sampelnya ke dalam media menggunakan pipet. Tentunya kita butuh hanya 10 mili saja. Nah, kita pipet 10 mili sampel ke dalam medianya. Oke. Setelah kita tambahkan sampelnya 10 mili, kemudian kita homogenkan sebentar, lalu kita masukkan ke dalam inkubator. Nah, kemudian kita inkubasi selama 15 menit. Daftar aja, dapat absen gitu. Kita akan inkubasi selama 15 menit. Suhunya berapa, Kak? Pada suhu 44 derajat Celcius ya, teman-teman. Jadi, dengan inkubator ini kita sudah ada barometernya untuk suhunya, atau termometer suhu. Nah, jadi di dalam inkubatornya kita sudah sediakan termometer untuk melakukan pengujiannya. Jadi tadi sampel yang sudah dimasukkan ke dalam media kualitas diinkubasi menggunakan inkubator dengan suhu 44 derajat Celcius. Kemudian di sini ada ini ya kayak ada semacam reportnya ya kayak untuk pengujian kualitas, ada timetable-nya. Jadi di sini ada 5 periode. Yang pertama itu di waktu 15 menit, kemudian di waktu 45 menit, 75 menit, 105 dan 135 menit. Kalau untuk ini timetable ini digunakan untuk uji rapid screening. Betul ya, Kak? Betul. Setelah inkubasi diapain lagi, Kak? Nah, kemudian setelah kita inkubasi selama 15 menit, kemudian kita ambil sampelnya. Kita gunakan sampel yang sudah kita sediakan saja ya, teman-teman ya. Nah, kurang lebih ini bentuk sampelnya. Kemudian kita siapkan pipet yang baru tentunya untuk mengambil sampel yang ada pada media, kemudian kita sediakan kuvert dan tutupnya. Nah, kemudian dan ada reagen ini juga ya kayak reagen 0,5 molar NaOH. Nah, kemudian kita pipet 3 mili saja ke dalam kuvert. Nah, di sini sudah disediakan pipet dengan skala 3 mili, teman-teman. Jadi cukup sekali kita melakukan pengambilan terhadap sampelnya, sudah cukup. Nah, setelah kita tambahkan, kita sudah masukkan sampel ke dalam kuvert, kemudian kita tambahkan dengan reagen NaOH 0,5 molar ke dalam sampel yang sudah ada di kuvert sebanyak 3 tetes saja ya teman-teman. Nah, setelah kita dihomogenkan ya kayak sebanyak 10 kali. Setelah kita masukkan reagen NaOH ke dalam sampelnya, kemudian kita homogenkan seperti ini sebanyak 10 kali. Setelah itu apa, Kak? Nah, setelah ini kita langsung melakukan pengujian dengan mikrodetektor.
Colipos Microdetektor. Nah, caranya di sini sudah ada tombol on off-nya, jadi kita langsung press saja tombol on off-nya. Nah, alatnya langsung menyala. Ini alatnya seperti ini, Colipos Microdetektor. Di sini ada displaynya, kemudian di sini ada tombol panelnya. Sangat mudah sekali untuk digunakan. Jadi setelah itu bagaimana, Kak? Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam mikrodetektornya yang sudah disediakan. Jadi di dalam mikrodetektor ini sudah ada tempat untuk kuvetnya, tinggal kita masukkan kuvetnya ke dalam. Kemudian di bagian atas kanan itu ada tulisan read, jadi tinggal kita read sampelnya, kita baca. Sedang dibaca. Nah, nanti setelah dibaca ada angka ya, Kak ya? Iya. Nah, angka ini nanti di-input di report ini per periode waktu 15, 45, 75, 105, dan 135 menit. Jadi untuk pengerjaannya sama seperti tadi ya, Kak ya? Iya. Hanya mengambil dari media ini. Jadi tadi kan 15 menit kita keluarkan, kemudian kita masukkan ke dalam kuvet, dan ditambahkan reagen NaOH sebanyak 3 tetes. Kemudian media yang tadi kita masukkan lagi nih ke dalam inkubator. Kita inkubasi lagi. Nah, ini di sini ada waktu 45, kemudian ada 75. Nah, 45 itu dihitung dari yang awal tadi. Karena tadi udah 15 menit, maka kita tunggu 30 menit lagi. Sampai selanjutnya ke 135 menit. Nanti hasil angka yang terdapat di mikrodetektor ini ditulis di sini. Kemudian nanti kita hitung slope-nya. Kemudian nanti dari slope yang dihasilkan kita komparasikan dengan tabel yang ada di alat Colipos ini. Misalkan ternyata slope-nya itu di 2,5, Kak. Berarti berapa, Kak, bakteri yang ada di dalam sampel tersebut, Kak? Berarti kita anggap zero, jadi tidak di 2,5 berarti? Oh, di 2,5 berarti ada 500 CFU per 100 mili. Nah, tapi kalau misalkan dia di bawah 2,5 berarti kita anggap zero. Nah, tapi kalau misalkan dia di 2,5 berarti ada 500 CFU per 100 mili sampel. Seperti itu. Nah, mikrodetektor Colipos ini bisa digunakan juga di dalam mobil, nanti ada card converternya, kemudian dilengkapi juga dengan beberapa alat seperti ini. Satu alat setnya, ada pipet di sini, kemudian ada reagen NaOH-nya. Nah, seperti ini, ada siring dan lain sebagainya. Selain E. coli dan coliform, apa aja sih, Kak, bakteri yang bisa digunakan pakai Colipos ini? Nah, tentunya kita tadi sudah dijelaskan ya, banyak parameter-parameter ataupun mikrobiologi yang sebagai patogen atau sebagai pencemar bagi kesehatan kita ataupun bagi lingkungan. Tentunya di sini selain E. coli, coliform ada juga Aspergillus dan lain-lain, itu bisa juga kita melakukan pengujian dengan alat ini juga. Jadi tidak hanya bakteri E. coli dan coliform. Nah, pada kesempatan kali ini kita mempresentasikan kepada teman-teman supaya tidak keliru. Jadi di sini kita mempresentasikan untuk pengujian coliform seperti yang sudah saya sebutkan di awal. Nah, ini high technology yang baru ada saat ini ya di dunia dari Norwegia. Jadi kita bisa menguji sampel dengan 3 metode yang berbeda ya. Yang pertama itu tadi rapid screening, kemudian yang kedua itu most probable number atau angka paling mungkin, dan yang ketiga itu presence and absence. Dalam satu alat, dalam pengerjaan yang sama bisa menghasilkan tiga pengujian. Dan pengerjaannya sangat mudah sekali, tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Fatani ya. Nah, kemudian apalagi nih, Kak, selain alat Colipos ini yang mau dikasih tahu, mau dipraktekin? Nah,
Jadi selain Kolifas tadi kita sudah diberitahukan ya teman-teman, untuk benefitnya bukan hanya untuk present or absent ataupun rapid screening, tapi juga ada 3 metode ya tadi, MPN, kemudian rapid screening dan present or absent. Dan semua itu bisa running dalam satu waktu dan pada satu sampel juga. Jadi dalam satu sampel kita bisa langsung mendapatkan hasil 3 parameter untuk dalam sekali pengujian ya. Dan membutuhkan waktu tidak berhari-hari untuk seperti metode konvensional tentunya. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya kita di sini ada deep slide test kit. Nah, jadi deep slide ini yang tadi saya sudah sebutkan, kita sudah sediakan medianya untuk media tumbuhnya. Jadi kita sudah sediakan nutrisi bagi bakterinya, kemudian kita sudah sesuaikan dengan suasana, baik itu suasana pH-nya, kemudian apakah dia dalam suasana asam ataupun basah, jadi bakteri akan dapat tumbuh lebih cepat. Nah, untuk pengujiannya sendiri, ini sangat sederhana sekali. Di sini bisa pengujian langsung untuk surface, ataupun untuk pada air, ataupun pada berarti kalau air langsung dicelupkan saja. Iya, betul. Jadi dengan alat ini, baik di sini adalah medianya yang di sini. Caranya, kalau misalkan kita mau melakukan pengujian pada air, pada sampel, jadi tinggal kita celupkan saja ya. Seperti ini. Kita celupkan. Kemudian kita masukkan kembali, lalu kita lakukan inkubasi. Nah, setelah kita inkubasi, kita tinggal kita menunggu hasilnya saja ya. Tidak perlu lagi melakukan pengujian ataupun penambahan reagen-reagen, kemudian kita tidak perlu lagi untuk mempersiapkan media-media untuk tumbuhnya bakteri tersebut. Berarti sangat mudah sekali, jadi ini simple method dari Jerman ya Kak ya? Iya, ini Jerman. kualitas Kemudian Jerman. tadi kan udah dicontohkannya apabila sampel air. Nah, terkadang kan pengujian juga itu ke benda-benda, permukaan benda. Jadi, nah di slide ini tinggal di swab ke surface yang akan diuji, kemudian disimpan lagi, ditutup seperti ini, dan diinkubasi sesuai suhunya itu sesuai dengan bakteri yang akan diuji. Betul, teman-teman. Jadi alatnya sangat sederhana. Kalau misalkan review sedikit ya, kalau misalkan di air itu tinggal kita celupkan saja, kemudian kita masukkan, kita inkubasi. Kita tunggu hasilnya, apakah positif atau negatif. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau melakukan pengujian di permukaan, kalau misalkan ibu rumah tangga ataupun yang lainnya mau melakukan pengujian terhadap apakah pisau saya ini mengandung E. coli atau coliform, lalu bagaimana cara pengujiannya? Nah, tinggal kalau misalkan ini adalah permukaan pada yang akan diuji, kita ambil tadi contohnya adalah pisau, kemudian kita buka sampelnya, kita buka medianya, mohon maaf, kemudian kita oleskan saja. Kita oleskan, lalu kita masukkan, setelah kita masukkan, lalu kita inkubasi menggunakan inkubator. Seperti itu saja teman-teman. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mempersiapkan medianya. Berarti tadi udah 2 alat nih Kak. Ya. Jadi kita simpulkan nih alat yang mana yang bisa MPN, alat yang mana hanya present absen dan sebagainya. Yang ketiga apa nih Kak? Nah, ketiga kita menggunakan media H2S dengan metode yang konvensional. Nah, di sini seperti yang sudah tadi disebutkan ya, di sini kita sudah sediakan medianya dalam satu tabung ini adalah medianya, kemudian di dalamnya kita juga sudah sediakan nutrisinya. Nah, lalu bagaimana sih cara pengujian untuk menggunakan metode media 2S ini, apakah akan sulit atau sederhana? Nah, Ya. gimana nih Kak? Nah, pertama kita tentunya kita buka terlebih dahulu tutup botolnya. Kemudian kita ambil sampelnya cukup 10 mili saja. Nah,
Cukup kita sudah mengambil sampelnya, sampel airnya cukup 10 mili saja, kurang lebih seperti ini ya. Sampai di sini airnya, kemudian kita inkubasi. Nah, kelebihan dari alat ini, kalau misalkan nih kita belum ada laboratorium ataupun kita belum memiliki inkubator, tentunya kalau misalkan kita tidak memiliki inkubator, kita bisa melakukan inkubasi pada suhu ruang dalam waktu 2x24 jam untuk mendapatkan hasilnya. Nah, lalu bagaimana sih melihat hasilnya, positif atau negatifnya? Nah, kalau misalkan di dalam media ini ataupun di dalam botol ini kita sudah inkubasi, kalau misalkan menggunakan inkubator itu terdapat endapan warna hitam, maka itu artinya positif mengandung coliform dan E. coli tentunya. Nah, kalau misalkan tidak ada endapan warna hitam, biasanya ada endapan di sini ya, endapan warna hitam. Atau di ininya ya kayak di paper yang. Iya, di medianya, di papernya itu ada endapan, maka itu positif. Tapi kalau misalkan tidak ada, berarti itu negatif. Berarti udah 3 alat nih yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Fatoni. Kita review yuk dari awal. Yang pertama itu ada mikrodetektor kolifas. Jadi mikrodetektor kolifas ini bisa menguji 3 metode. Yang pertama itu rapid screening, kemudian yang kedua itu adalah most probable number atau angka paling mungkin, dan yang ketiga ini present and absence. Jadi bisa mengetahui berapa banyak bakteri yang terdapat dalam sampel. Mau kualitatif dan kuantitatif bisa menggunakan alat ini dengan waktu tadi berapa kali? 15 sampai 2 jam sudah terdeteksi. Dan ini high-tech dan teknologi dari Norwegia. Yang kedua ini deep slide namanya. Ini teknologi dari Jerman. Jadi ini adalah simple metodenya. Ini hanya untuk menguji present and absence dari sampel air yang akan diuji atau surface atau bahkan food juga bisa. Nah, tinggal mencelupkan ke sampel atau swab ke surface yang akan diuji. Nah, yang ketiga, ini adalah metode yang paling simpel lagi. Ini adalah media 2S, seperti ini bentukannya. Di dalamnya udah ada medianya, kita tinggal masukkan sampel yang akan diuji sebanyak 10 mili dan kita inkubasi. Jadi dari ketiga alat ini, persamaannya itu ya harus inkubasi, kecuali yang media 2S ini apabila tidak ada inkubator, maka bisa disimpan di suhu ruang selama 2x24 jam. Namun apabila ada inkubator, ini hanya memerlukan waktu 24 jam. Itu ya Kak ya? Ya. Tadi kalau misalkan sampelnya ternyata mengandung E. coli, maka apabila menggunakan UV lamp itu akan berfluoresensi ya Kak ya? Iya, betul. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, jadi beta-degalaktasida akan menghidrolisis 4-metil-lumberoferon, kemudian akan berubah menjadi 4-metil-lumberoferil. Nah, yang itu nantinya akan mempendarkan warna fluorescens. Nah, itu sebagai uji positifnya. Secara sederhana, kita bisa menggunakan UV lamp. Jadi nanti UV lamp-nya itu bisa UV lamp tinggal dipendar di sini menggunakan UV lamp. Nah, nanti larutan ini maka akan berpendar. Jadi kita ujinya di ruang gelap ya kayak iya. Ini menggunakan alat. Jadi nanti ruangannya harus gelap. Kita uji seperti ini, maka larutan yang tadinya bening seperti ini akan menyala. Itu namanya apa Pak? Larutan fluoresensi. Iya, akan berfluoresens. Ada lagi Kak yang mau disampaikan selain ketiga ini? Nah, untuk kesempatan kali ini tentunya kita akan berbagi 3 metode ini saja untuk pengujian mikrobiologi. Nah, seperti kalau misalkan kita melakukan pengujian mikrobiologi secara konvensional, kita akan membutuhkan waktu yang lama sekali, relatif lebih lama karena membutuhkan
preparasi dan lain-lain. Tentunya dengan alat ini kita sudah sederhanakan, tinggal kita langsung pengujian dan hasilnya pun akan bisa langsung keluar dalam waktu 15 menit sampai 2 jam, hasilnya sudah bisa keluar. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dalam sekali running pengujian, dalam satu sampel kita sudah mendapatkan 3 data, kemudian 3 parameter, present, absent, dan lain-lain dalam waktu yang sangat singkat. Jadi kita beralih kepada teknologi yang terbaru. Nah, kayaknya ada satu lagi nih. Jadi yang untuk untuk Qualifast memiliki beberapa media. Jadi apabila pengujiannya E. coli, maka medianya media E. coli. Dan ada parameter pengujiannya itu selain E. coli, coliform, kemudian ada Pseudomonas aeruginosa. Iya. Dan kalau untuk yang deep slide juga sama, bukan hanya coliform, yes and mold, tapi ada Legionella test kit juga ya, kayak bisa menggunakan deep slide. Ya. Oke. Sebelum kita tutup, saya review kembali ya. Di sini ada mikrodetektor. Ini untuk dalam satu kali pengujian menggunakan Qualifast, kita bisa langsung mendapatkan hasil dalam waktu 15 menit saja. Kemudian dengan deep slide, kita sudah mendapatkan media tumbuhnya, jadi kita tidak perlu lagi untuk melakukan pengujian ataupun preparasi medianya. Nah, kemudian dengan media H2S, kita sudah langsung bisa mendapatkan hasil tanpa menggunakan inkubator kalau misalkan memang teman-teman tidak memiliki inkubator. Nah, untuk acara selanjutnya, kita kembalikan ke moderator. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu dan bapak-bapak dan adik-adik setelah menyaksikan praktik ini. Terima kasih. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Kita kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Fatoni dan Mbak Zarna yang sudah menjelaskan. Oke, untuk beberapa pertanyaan yang masuk ke Bapak Priyo gitu ya. Nanti setelah sesi ini saya akan coba hubungi beliau lagi untuk kita buat sesi tanya jawab terpisah. Nanti akan kita upload di YouTube dan saya akan sebarkan linknya ke Bapak Ibu semuanya. Jadi insya Allah untuk pertanyaan yang masuk semuanya akan terjawab. Dan untuk Ibu Fitria Marsha yang sudah bertanya untuk alat test kit, semua untuk test kit Ibu bisa tanyakan di nomor yang sudah menghubungi Ibu dari nomor admin ya. Nanti bisa ditanyakan di situ segala macamnya spesifikasi itu. Habis itu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan boleh di chat aja. Kita foto dulu ya. Kita masih ada 114 partisipan dari seluruh Indonesia. Silahkan dinyalakan videonya. Saya akan screen capture dari sini atau mungkin Bapak Ibu sekalian mau screen capture juga boleh. Nanti buat bahan untuk uploadnya ya. Udah videonya dinyalakan. Pakai kerudung, dirapin dulu kerudungnya. Yang kameranya masih belum benar, dibenerin dulu. Oke, 1, 2, 3. Itu lagi. 1, 2, 3. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nanti akan kita share juga di sosial media kita. Terima kasih sudah hadir. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah menyimak tadi ya untuk video Qualifast Test Kit. Selanjutnya, saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu sekalian yang belum mengisi absensi, karena kalau nggak mengisi absensi, saya nggak akan kasih sertifikatnya. Jadi minta tolong untuk form yang saya bagikan di chat room, untuk tim kami sudah bagikan, tolong diisi. Nanti akan kami kirimkan sertifikatnya via email. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian dari seluruh Indonesia, dari timur sampai barat, dari selatan sampai utara gitu ya. Terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya juga gitu ya di sela-sela kesibukan Bapak Ibu sekalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Tunggu event-event kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.